Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pispos, kembali lagi bersama saya dalam Pispos Channel. Kali ini saya akan membahas mengenai besaran turunan, yang mana sebelumnya kita telah membahas besaran pokok. Nah, untuk lebih jelasnya, simak terus video ini. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih, selamat menonton. Halo Sobat Pispos, bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Sekarang kita akan bahas mengenai besaran turunan. Jadi apa sih besaran turunan? Nah, besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok yang sebelumnya kita sudah pelajari. Misalnya luas, volume, kecepatan, percepatan, gaya, massa jenis, dan energi. Satuan besaran turunan tersebut berasal dari satuan besaran pokok. Nah, perhatikan contoh besaran turunan berikut. Satuan kecepatan sama dengan satuan perpindahan dibagi satuan selang waktu. Dengan persamaan, satuan kecepatan sama dengan satuan perpindahan per satuan waktu. Nah, karena satuan perpindahan itu meter, berarti ditulisnya meter per. Nah, satuan waktu sekon, jadi meter per sekon atau M per S. Jadi, satuan SI untuk kecepatan adalah meter per sekon. Nah, contoh yang kedua, satuan volume balok sama dengan satuan panjang dikali satuan lebar dikali satuan tinggi. Dengan satuan volume sama dengan meter dikali meter. Ya kan satuan panjang itu meter, satuan lebar juga meter, dan satuan tinggi meter. Jadi satuan volume itu meter pangkat 3 atau meter kubik. Nah, yang ketiga, satuan massa jenis sama dengan satuan massa dibagi satuan volume. Nah, di mana satuan massa jenis sama dengan satuan massa per satuan volume. Satuan massa itu kilogram dan satuan volume itu yang tadi disebutkan meter kubik menjadi satuan massa jenis sama dengan kilogram per meter kubik. Jadi satuan SI untuk massa jenis sama dengan kilogram per meter kubik. Nah, untuk besaran turunan dalam SI dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, di tabel ini disebutkan untuk besaran turunan kecepatan, percepatan, gaya, luas, volume, massa jenis, dan tekanan dan usaha. Nah, di situ juga ada nama satuannya dan lambang satuan untuk masing-masing besaran turunan. Nah, perlu kalian ketahui, selain satuan SI, ada satuan-satuan tidak baku. Dalam kehidupan sehari-hari, satuan tidak baku ini sering digunakan. Nah, dalam menyelesaikan beberapa persoalan, kalian perlu memahami konversi dari satu sistem satuan ke sistem satuan lain. Nah, seperti tabel berikut ini, yang menyebutkan konversi satuan sengaja disajikan untuk memudahkan kalian mengubah satuan ke dalam satuan sistem internasional atau SI. Nah, ini konversi satuannya. Besarannya panjang. Nah, konversi satuan untuk panjang 1 inci sama dengan 2,54 cm. Nah, untuk 1 cm sama dengan 0,394 inci. Nah, untuk 1 feet sama dengan 30,5 cm. Nah, untuk 1 meter sama dengan 3,28 feet. Dan untuk 1 kilometer sama dengan 0,621 mil. Dan seterusnya untuk volume,
laju, sudut, gaya, energi, dan daya. Dapat dilihat di tabel berikut ini. Nah, contohnya, kecepatan seorang pembalap sepeda 20 meter per sekon. Nah, hitung kecepatannya dalam kilometer per jam. Nah, untuk pembahasannya seperti ini. Telah diketahui bahwa 1 meter sama dengan 10 pangkat negatif 3 kilometer. Dan 1 sekon sama dengan 1 per 3600 jam. Nah, dengan demikian diperoleh 20 meter per sekon sama dengan 20 dikali 10 pangkat negatif 3 kilometer per 1 per 3600 jam sama dengan berapa? Ya, 72 kilometer per jam. Jadi untuk yang kilometer kan tadi 1 meter sama dengan 10 pangkat negatif 3 kilometer ya. Nah, dikali dengan 20 yang diketahui di soal. Ini kan perubahan konversi dari meter ke kilometer dan konversi dari sekon per jam. Jadi menghasilkan 72 kilometer per jam. Contoh lain, misalkan kecepatan seorang pelari sama dengan 24,9 mil per jam. Nah, hitunglah kecepatannya dalam meter per sekon. Nah, pembahasannya dari tabel konversi sebelumnya yang diketahui bahwa 1 kilometer sama dengan berapa? 0,621 mil. Dan 1 jam sama dengan 3600 sekon. Nah, dengan demikian maka, kan tadi ketahui ya 24,9 mil per jam. Nah, sama dengan kita konversi ke kilometer. Jadi 24,9 dikali 1 per 0,621 kilometer dibagi 3600 second. Jadi menghasilkan 11,14 meter per sekon. Nah, kita hitung juga jadi sama dengan 24,9. Mohon maaf. Jadi maksudnya yang sebelumnya kan kilometer nih. Untuk ke meternya seperti ini, konversi ke meternya karena disebutkannya sebelumnya bahwa 1 meter itu 10 pangkat negatif 3 kilometer. Berarti 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Nah, kita coba konversi ke meter. 24,9 dikali 1 per 0,621 dikali 1000 meter per 3600 second. Jadi menghasilkan 11,14 meter per second. Nah, selanjutnya ada juga yang disebut dengan istilah dimensi. Nah, di dalam fisika, penulisan satuan sebuah besaran memegang peranan penting dalam memahami arti fisis besaran tersebut. Nah, ada beberapa besaran fisika yang memiliki lebih dari satu satuan. Terkadang kalian sedikit kesulitan membayangkan arti fisis besaran tersebut karena penulisannya menggunakan satuan yang berbeda. Nah, untuk itu besaran-besaran tersebut dapat diturunkan dari besaran pokok. Nah, yang pertama, dimensi besaran pokok. Dimensi suatu besaran menunjukkan cara besaran tersebut tersusun oleh besaran-besaran pokoknya. Dimensi besaran turunan diperoleh dengan cara menjabarkan dimensi besaran pokok. Nah, dimensi besaran pokok dinyatakan dengan huruf tertentu dan diberi kurung persegi.
Nah, dimensi besaran pokok dapat dilihat seperti tabel berikut. Nah, yang pertama untuk panjang. Lambang dimensinya L di dalam kurung kotak atau persegi. Selanjutnya massa M dalam kurung persegi. Dan selanjutnya waktu T dalam kurung persegi. Terus kuat arus listrik I dalam kurung persegi. Selanjutnya suhu theta dalam kurung persegi. Nah, untuk selanjutnya intensitas J dalam kurung persegi. Dan yang terakhir jumlah zat N dalam kurung persegi. Nah, selain dimensi besaran pokok, ada juga dimensi besaran turunan. Nah, untuk dimensi besaran turunan dapat dilihat dalam contoh berikut. Nah, yang pertama kecepatan. Kecepatan itu kan persamaannya kecepatan sama dengan perpindahan per waktu. Nah, dimensi kecepatan sama dengan dimensi panjang per dimensi waktu. Nah, karena di besaran pokok tadi sudah diberi lambang bahwa panjang itu lambang dimensinya L dalam kurung persegi per untuk waktu T dalam kurung persegi. Sehingga kita bisa memindahkan lambang dimensi waktu ke atas. Jadi hasilnya L dalam kurung persegi dikali T dalam kurung persegi pangkat negatif 1. Karena setiap yang dipindahkan pindah ruas ke atas maka nilainya di pangkat negatif 1. Nah, dengan dasar pemikiran yang sama diperoleh dimensi sebagai berikut. Volume itu rumusnya sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, untuk dimensi volume berarti karena panjang itu dimensinya L dan lebar juga sama L dan tinggi juga L dalam kurung persegi. Jadi menghasilkan L dalam kurung persegi pangkat negatif 3. Pangkat 3. Nah, untuk percepatan sama dengan kecepatan per waktu. Nah, dimensi percepatan sama dengan dimensi kecepatan per dimensi waktu. Tadi sudah diketahui bahwa dimensi kecepatan itu L dalam kurung persegi dikali T dalam kurung persegi pangkat negatif 1 per T dalam kurung persegi sama dengan L dalam kurung persegi dikali T dalam kurung persegi pangkat negatif 2. Karena untuk T yang di bawah kita pindah ruaskan ke atas. Nah, jadi menghasilkan T dalam kurung persegi pangkat negatif 2.